Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Patimura. Saya Aisyah Nur Cahyani. Saya Haidelvia Firlinda. Dan saya Ahmad Yasin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah isu sosial yang sangat penting, yaitu tentang eksploitasi anak-anak di jalanan. Fenomena ini masih sering kita temui di berbagai daerah dan tentunya membawa dampak serius bagi masa depan generasi muda kita. Anak-anak seharusnya memiliki masa kecil yang penuh dengan kesempatan untuk belajar, bermain, dan berkembang dengan optimal. Namun, realitas di banyak sudut kota di Indonesia menunjukkan sebaliknya. Fenomena eksploitasi anak-anak di jalanan untuk mengemis, mengamen, hingga berjualan barang kecil-kecilan masih sangat memprihatinkan. Penyebab utama dari situasi ini adalah kemiskinan. Kemiskinan membuat banyak keluarga terpaksa mencari cara apapun untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Di berbagai kota besar, kita bisa dengan mudah menemukan anak-anak kecil mengamen di lampu merah, menjajakan dagangan di pinggir jalan, atau meminta-minta sambil membawa adik mereka yang masih bayi. Parahnya lagi, beberapa bayi bahkan diberi obat tidur agar tetap diam sepanjang hari demi menarik rasa iba dari orang-orang yang lewat. Selain faktor kebutuhan ekonomi, ada pula faktor sosial yang memperkuat siklus ini. Banyak orang tua mengakui bahwa mereka mempekerjakan anak-anak mereka karena mengikuti jejak tetangga atau lingkungan sekitarnya. Ketika satu keluarga melibatkan anaknya di jalanan, keluarga lain merasa hal itu menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan beberapa orang tua merasa tidak bersalah karena menurut mereka sang anak juga senang melakukannya. Jika kita melihat lebih dalam, persoalan ini bukan hanya soal kebutuhan uang hari ini. Ada dampak jangka panjang yang jauh lebih serius, yaitu kerusakan pada kepribadian anak-anak tersebut. Lingkungan adalah faktor besar dalam pembentukan karakter. Anak-anak yang tumbuh di jalanan tanpa pengawasan dan bimbingan yang cukup rentan mengadopsi perilaku negatif dari lingkungan sekitarnya. Mereka terpapar pada kekerasan, pergaulan bebas, penggunaan zat berbahaya, dan berbagai bentuk kriminalitas. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang sehat, penuh perhatian dan dukungan, memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sayangnya, anak-anak jalanan tidak memiliki banyak pilihan. Bagi mereka, jalanan adalah sekolah pertama mereka, di mana bertahan hidup menjadi pelajaran utama. Putus sekolah menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan karena selain faktor biaya, sebagian anak mulai merasa bahwa bekerja di jalanan lebih menguntungkan dibanding duduk berjam-jam di kelas tanpa hasil yang langsung terlihat. Pola pikir ini mengakar kuat dan menciptakan siklus baru, generasi anak jalanan yang tumbuh menjadi orang dewasa jalanan dan kemudian mewariskan cara hidup yang sama kepada anak-anak mereka kelak. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai program bantuan. Mulai dari pemberian bantuan sosial tunai, penyediaan tempat penampungan anak-anak jalanan, hingga program rehabilitasi sosial. Namun perlu disadari bahwa tanggung jawab untuk keluar dari kemiskinan bukan semata-mata berada di pundak pemerintah. Peran aktif individu dan keluarga juga sangat penting. Bantuan dari pemerintah seharusnya menjadi jembatan untuk perbaikan hidup, bukan justru menciptakan ketergantungan baru. Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian keluarga penerima bantuan malah memanfaatkan bantuan itu sebagai sumber penghasilan utama, bukan sebagai motivasi untuk berusaha mandiri. Ini memperparah siklus kemiskinan dan eksploitasi anak. Menyelesaikan masalah ini tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan finansial. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari penyuluhan pendidikan kepada orang tua, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian pelatihan keterampilan, hingga penguatan jaringan sosial di komunitas-komunitas rentan. Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Membiarkan mereka hidup dan bekerja di jalanan berarti membiarkan potensi bangsa kita terkubur. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan sektor swasta untuk memberikan kesempatan baru bagi anak-anak jalanan. Mengatasi eksploitasi anak di jalanan membutuhkan strategi yang berencana dan terintegrasi. Pendekatan pertama yang bisa dilakukan adalah upaya preventif atau pencegahan. Preventif berarti mencegah eksploitasi anak sejak awal. Caranya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak.
Selain itu, perlu adanya kampanye publik untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis anak-anak. Karena secara tidak sadar, kita justru memperkuat praktik eksploitasi ini. Lebih jauh, penguatan peran keluarga sangat penting. Orang tua perlu diedukasi bahwa pendidikan dan perlindungan anak jauh lebih berharga dibanding manfaat finansial sesaat. Selain preventif, ada juga pendekatan rehabilitatif. Anak-anak di jalanan perlu dijangkau secara langsung melalui program penjangkauan dan pendataan. Setelah itu, mereka diberikan rehabilitasi sosial agar bisa memulihkan kembali hak-haknya. Jika memungkinkan, mereka harus dikembalikan ke keluarga dengan pendampingan yang memadai. Selain pendekatan pencegahan dan pemulihan, diperlukan juga langkah represif. Ini berarti melakukan razia, penertiban, dan penegakan peraturan daerah yang melarang eksploitasi anak-anak di ruang publik. Penegakan hukum ini penting agar ada efek jerat, baik kepada pelaku eksploitasi anak maupun kepada jaringan-jaringan yang mungkin terlibat. Sanksi harus diterapkan tegas terhadap pihak yang mempekerjakan anak-anak di jalanan. Namun, pendekatan represif harus diimbangi dengan pemberdayaan dan pendidikan anak-anak jalanan dan keluarganya. Perlu diberikan akses beasiswa, sekolah kesetaraan, dan pelatihan keterampilan agar mereka memiliki alternatif hidup yang lebih baik. Program-program seperti kelompok belajar usaha juga bisa menjadi jalan bagi keluarga-keluarga ini untuk meningkatkan penghasilan secara mandiri tanpa harus mengeksploitasi anak-anak mereka. Solusi yang komprehensif tentu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, komunitas lokal, hingga individu harus bersinergi. Optimalisasi anggaran, penguatan regulasi, dan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan agar program-program bisa berjalan lebih efektif. Lebih dari itu, pendekatan yang berbasis masyarakat juga sangat penting. Artinya, upaya pemberdayaan harus melibatkan komunitas lokal secara aktif, bukan sekedar inisiatif dari atas. Misalnya membentuk komunitas peduli anak, program adopsi keluarga, atau forum-forum warga yang mengawasi dan mendukung pengembalian anak-anak ke keluarga mereka. Partisipasi masyarakat adalah kunci. Semua pihak perlu terlibat dari RT, RW hingga sekolah dan organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak dengan layak. Membangun masa depan anak-anak jalanan tidaklah mudah, tapi dengan upaya bersama yang berkelanjutan, kita bisa memberi mereka kesempatan kedua untuk bermimpi, belajar, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Mari bersama-sama melindungi anak-anak bukan hanya dengan rasa iba, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mungkin sekian dari kami kelompok Batimura. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.